Apalagi ya iya, kata siapa tidak mengasari saking siapa dipaham-paham. Oke. Bahkan niru barang sing blesa gampang, niru barang sing bagus mangen nah. Iya kan. Nah, bakas yang rambutnya dikepang nggak gampang kan bang. Boleh lampinya ditempel ditutup botol kah? Terus ngerempel kah? Terus kerencang kayak jaran kah? Dicat abang, ini pun gampang pun mah. Beli tidak perlu otak lagi tuh saya, gampang. Yang seperti itu yang ditiru kan. Jadi ya memang pada akhirnya bahwa ada hadisnya memang kata ma'ilman ya. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, enggak boleh ilmu disembunyikan, itu enggak boleh. Iya. Nah, ada, ini bukan ilmu, tapi satu temuan ya tentang satu komoditas yang punya value of commercial, yang punya nilai perdagangan ekonomi. Ini hasil jerih payah seseorang membuat ramuannya begini-begini enak, kan gitu. Maka dia sembunyikan, ya, atau dia langsung membuatkan hak paten. Siapapun silakan membuat ramuan ini, tapi Anda harus bayar royalti. Dan hak paten itu pun juga tidak untuk selamanya, ya hanya 5 tahun kan, ada aturannya. Kesananya sudah. Obat-obatan juga sama. Kalau sudah kelewat dari hak patennya menjadi obat generik, paham bikin ya, harus ya artinya obat generik itu masih bagus, cuma hak patennya sudah selesai, sudah habis kan, supaya orang memerlukan dana yang sekian besar, penelitian habis sekian ratus juta, dia akan kurang pokok dong. Setelah dikirakan 5 tahun selesai, sudah modalnya kembali kan gitu. Kita bisa mau bikin apa saja kalau kita ada dananya, ya. Mau bikin apa? Mau bikin mobil, mau bikin pesawat, silakan. Ya tapi kan mencari manusianya, ya, tenaga-tenaga yang skillnya kan nggak ada di sini. Silakan, mereka juga senang dibawa ke sini semua tenaga lain juga, mereka mau kok. Mau. Ya mereka mau untung dong. Cuma gaji mereka kan 30 kali lipat daripada gaji kita. Ya kan? Jadi ujung-ujungnya mah bahwa kita harus banyak belajar dari orang lain. Ya kan begitu? Harus banyak belajar. Dan umat Islamnya khususnya di Indonesia, kalau kita bicara ilmu, itu adalah ilmu yang sempit. Yaitu apa? Tafsir, hadis, usul fikih, qaidul fikiyah, ya kan? Tajwid, ya kan? Kalau ilmu-ilmu seperti itu di sekolah mana nggak bisa baca apa? Yang perlu guru, perlu eksperimen itu ilmu fisika. Paham ini? Ya saya baca buku Ilmu Tashrih Ibn Sina, bahasa Arab, Ilmu Tashrih karangan Ibnu Sina. Nah kan ningkene wong sing maca kitabe wis rapi, bagus ya, sempurna, seguasan. Angkat dia tingkat membaca kitabnya sudah rapi, sudah bagus. Tepat kitab Ilmu Tashrih Ibnu Sina. Tak beli salah kali macam siapa? Paham gak beli? Kenapa? Ilmu tasyrih itu anatomi. Kalau kamu belum pernah belajar anatomi dalam bahasa Indonesianya, masa paham akhirnya? Masih gak salah kabel? Paham bikin ini? Gambar itu Indonesia. Ya, justru kan itu. Kalau kamu belum pernah belajar ilmu ekonomi, saya kasihkan buku Ilmu Iqtisad. Ya masih gak salah kabel, masa paham akhirnya? Ya, jadi memang pada akhirnya kita harus banyak belajar. Iya, harus banyak belajar. Kalau enggak ya sulit ya. Kita juga harus memimpin dunia kok. Bukan hanya memimpin musola. Ya illa maqad salafa sing wis ramah. Yang anak kotor itu longon sekolah sing bener. Iya, sekolah yang bener. Yang berekonomi, yang berteknik, yang pertanian
pertanian, perdagangan, apa bela, akuntansi. Iya. Jadi jangan jadi orang pinggiran terus. Iya, ya seperti itu. Barusan kemarin anak saya nama Zain tuh didaftarkan oleh ibunya untuk belajar piano, khusus piano. Oh, beli. Masa belum? Masa orang belajar musik nggak boleh? Nah, jadi siapa? Banyak. Orang-orang pintar juga nggak ketinggalan di musiknya tinggi sih. Itu gimana? Malah justru kesenian ini semakin memperhalus perasaan. Paham beli? Yang yakin kayak drum bagian ini. Dia sebabnya sampai beli pinter-pinter itu soalnya kurang seni ya barangnya. Iya kan, membaca sajak sebegitu bagusnya apa sih nilbantiin aja kan? Ya itulah makanya jadi ya, seperti itulah kira-kira. Jadi memang ya harus canggih lah gitu. Ini Nabi Daud baik makannya si nembang aja. Dia bisa makan dari nyanyi kok. Dan dia main harpanya bagus. Ya, dia pemain harpa yang paling bagus. Lembut main harpanya. Iya. Nah, makanya begini. Ini saya kasih tahu. Sepinter-pinternya Anda nahu dan sharaf, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu arud, ilmu qafiyah, ilmu mantik, segala macam Anda kuasai. Ketika Anda menafsirkan Al-Quran akan selalu salah. Kalau tidak dilatar belakangi, dihantar dengan pengantar historis, pengantar sejarah, dan latar belakang budaya. Mengapa ayat ini kemana larinya? Kalau kita nggak tahu latar belakang budayanya, bagaimana menafsirkannya? Nah, sekarang ayat itu begini ceritanya, Kamban. Zaman dulu, pada zaman jahiliyah, ketika mereka berperang, itu perlu ada yang mendorong spirit mereka, membangun semangat mereka. Ya. Biasanya kalau perang itu yang di depan itu yang membacakan syair-syair itu adalah para syu'ara untuk membakar semangat mereka untuk bertempur. Ya. Mungkin sekarang dengan genderangnya, ya suara genderang itu kan membuat kita menjadi bergairah untuk ini. Termasuk juga dalam demo-demo itu harus ada seorang orator yang terus menyuarakan. Mungkin. Nah, makanya bisa membius dengan syairnya yang indah seperti itu, bisa membius seseorang, tidak lagi punya rasa takut dalam hal itu. Nah, itulah kayak kedemul ghawun, jadi orang yang akan membinasakan diri, misalnya itu membinasakan sendiri sampai siap mati kok diikut. Jadi penyair itu bisa membakar semangat seseorang untuk maju berperang, dan itu peran penyair pada zaman dahulu kala adalah jauh lebih hebat daripada seorang mubalik kondang kayak Syekh MZ, mubalik sejuta umat. Ya, semua pemimpin yang bisa menggerakkan masyarakat, mobilisator itu selalu adalah juga seorang orator yang ngomongnya hebat, yang memukau orang semuanya. Kalau Soekarno dia di lidahnya tidak ada sesuatu, ngomongnya gagu, nggak akan didengar orang kok. Kayak apa kita mendengar Soekarno kalau tidak terkesima pada waktu itu? Ada radio siji besar kertas maya, radio cawang kah, siji sudah ke enteng kah? Iya, bahkan maghrib kobok. Kalau kena pidatonya Soekarno, kayak apa mereka tuh menggelegar suaranya itu. Seperti itulah kira-kira. Jadi ayat itu adalah menunjukkan kepada suara-suara yang membakar semangat orang untuk menyerangkan begitu. Nah, sekarang para sufi itu adalah suara juga.
Apa Ibnu Arabi tidak membuat syair juga? Iya kan? Malah justru ketika tasawuf ditulis dalam bentuk syair itu lebih gila-gila lagi. Iya. Ya bagaimanapun juga ya, masa selawatan sing bling lagu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad, jadi kan berirama itu kan berbeda. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, bagaimana latar belakang sejarah, apa peran seorang penyair pada zaman itu adalah mobilisator. Iya, tapi juga syair juga bisa jadikan alat untuk mencari uang juga. Menyanjung-nyanjung raja kan gitu, syairnya hebat langsung dikasih emas 3 kilo kan begitu, mencari rezeki juga, ya kan begitu. Nah jadi kembali kepada persoalannya ya, makanya kenapa orang Islam itu kok sepertinya tidak akrab dengan sastra, dengan seni, dengan musik, dengan lukisan, dengan seni patung dan sebagainya. Ya karena itu ya nggak boleh ngerti kenapa begitu tuh. Jadi kan datang bangku jubah, gerebat kan kah? Tuh sorban, ubat, kalau nggak tasbih, war kan kah? Itu yang paling bertakwa tuh. Nah itu persoalannya. Apa bedanya tempekong karo patung kalau berhala? Disembahnya itu potong jawab pun dalam roh. Itulah persoalannya. Pulang kan balik ke pengen tuh patung di belakang. Kayak ya usah cukup manding ya. Jadi gini, memang begitu menaklukkan kota Mekah, patung-patung yang disembah di sekitar Ka'bah dimusnahkan seluruhnya. Begitu para sahabat masuk ke dalam Ka'bah, di dalam Ka'bah ada gambar Siti Maria sambil mengemban bayi, itu Sayyidina Isa Al-Masih. Tadinya mau dihapus, kata Nabi ini jangan, biarkan saja. Paham bikin masa terus sejarah ya, belum ya. Waduh kutu masih. Iya. Patung-patung yang disembah itu adalah harus dihancurkan karena ini berhala. Kalau patung-patung yang tidak disembah sebagai hiasan, itu namanya karya seni. Berhala itu tidak selalu berbentuk patung. Apa saja yang disembah namanya berhala. Bukan. Orang menyembah pohon, ya pohon itu berhala. Orang menyembah roti, ya roti itu berhala. Orang menyembah orang, ya orang itu adalah berhala. Jadi berhala itu antara lain berbentuk patung. Tapi tidak semua patung disembah karena ada patung sebagai karya seni. Patung karya seni sampai sekarang, peradaban Islam dari zaman Rasul sampai sekarang, dan saya melihat sendiri dari mulai Irak sampai Maroko, saya melihat sendiri patung-patung peninggalan zaman dahulu kala, zaman Romawi, zaman Punik, zaman Yunani masih utuh sampai sekarang, nggak pernah dihancurkan. So, mau bilang apa? Yang haram itu berhala yang disembah. Iya. Tapi alasannya itu karena memang punya ruh itu. Punya ruh. Ya walaupun menggambar yang artinya akal itu tidak masuk. Hanya kepalanya manusia itu, kemudian badannya itu rapi, umpamanya ya.
akan menjadi persoalan bahwa muka perempuan itu aurat harus ditutup, makanya pakai berkah cadar, tutup semua mukanya. Di Australia di airport polisi mau mencocokkan paspor dengan mukanya, jadi tolong buka, nggak mau, haram, menjadi masalah sekarang. Jaga ribut besi lagi mungkin untuk mencocokkan identitas diri, fotonya begini, coba buka dong. Sampai ada razia di jalan-jalan mobil-mobil itu yang nyupir perempuan, tahan, lihat SIM-nya, jadinya pakai cadar, coba dibuka, nggak mau, bertengkar, ya polisi melongo, beli si presiden bukan dia. Akhirnya berkembang sekarang sudah ada gerakan muncul di sana bahwa negeri kami, kalau kamu harus pakai jilbab, jangan di sini tinggalnya. Program kan kok ngecok perang presiden kerjaan itu, nggak luwes kah, nggak mau luwes kah? Yang disimpel saja sih. Ini kan identitas. Saya kira masa Allah nggak mau mengerti. Ya saya sih nggak melarang orang pakai cadar, pakai yang istilahnya itu hak dia kan. Tapi ketika diperlukan untuk mencocokkan identitasnya, ya harus dibuka dong. Mana sih? Kaku banget. Saya juga tahu. Ini kita anak. Wis kita keberuang, kita macam kita bikin. Kita fikir bahwa seorang lelaki tidak boleh melihat muka perempuan kecuali orang yang bertujuan melamar, dan melamar pun bukan sekedar hanya untuk pembanding, tetapi sudah ada azam, ada niatan kepengen melamar. Paham bikin ke? Artinya negosiasi tentang maharnya berapa sudah disepakat semua, terakhir baru boleh melihat wajah dan telapak tangannya. Bukatan coroben tangannya, bukatan barangnya. Bayangkan. Jadi saya sendiri juga, kalau saya begini ya, orang yang di rumahnya ada patung malaikat nggak masuk, bikin gambar disuruh harus bisa membuat nyawa. Saya melihatnya begini, itu konsumsi orang-orang yang sudah levelnya tinggi, sudah para sufi, duduk kelasnya wong awam. Bikin ke bakawis kelas sufi mah ukurannya li mangan ning dalam nggak boleh, haram makan di luar tuh. Sebab tidak ada kepastian kesuciannya. Apa yakin yang punya warung tuh ngerti bab najis? Terus ngerawu di popok kayak anak kecil peret aja, terus peret di saru tuh yang ngerawu di rumah, bener belum kan kok? Ya itu udah orang yang tasawuf yang sudah levelnya tinggi. Paham bikin ki? Ya aja itu jangan ini diterapkan dari pulane ke pulane. Ya sambal jadi jual akan bocah cilik selama bayi. Ya modar ukurannya. Kalau sudah ukuran sufi mah, ukuran sudah levelnya tuh banyak sekali. Kepangkatan bukan dari prajurit sampai brigjen, mejen, letjen, ya sampai udah terhingga kalau kepangkatan sufi mah. Sampai satu malam tidak berzikir saja itu berdosa. Paham bikin itu? Ya termasuk witir malah wajib. Witir yang wajib. Ya iya, yang Nabi mah tahajud, Nabi mah sholat tasbih yang nggak boleh tinggal. Nabi Sulaiman ki si jineng bengi bari gelelengan bari ngayali jaran ning kandang ngitungi jaran napira mengingat-ingat kuda. Malaikat datang, wes mari dikirane mikiri jaran bae diumbangi je. Esok-esok langsung prajurit dibangunkan, tolong ambilkan kuda sekandang, bawa sini semua. Ada apa? Bawa semua sini. Dibariskan itu kan benda sih kan gara-gara sirap mau pergi beli pikiran kita. Sampai nggak ilmu kuan. Nah itu persoalannya sepiben maning dalam tatanan sosial yang manusia biasa, ya kita pakai standar ini dong. Baca nama. Ya,
Ya wis, ya menang segala macam itu sudah level pokoknya. Jadi ya saya kira aja kalau kita untuk orang awam kan ada awam, ada awamul awam, ada khawas, ada khawasul khawas, ada khawasul 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 khawas seperti ini. Nah terus sebenarnya kan nggak ada habisnya itu persoalannya. Nah iya ujung-ujung begitu. Ya kalau saya Abdul Qadir Jilani segimana? Setiap nafas keluar nafas masuk Allah. Sampai tertidur juga beliau berpikir kok. Paham bikin baik. Gua pemening zikir lu sembayang bayang aja cewek terus sih mah. Ayo mungkin. Ya iya. Lah makanya jadi standarisasi setelah ada makom syariat, makom tarekat, makom hakikat, makom ma'rifat kan begitu. Berarti itu tentang seks ini benar bagi dirinya. Ya benar. Nanti kalau benar bagi dirinya berarti kebenaran banyak dong. Tidak, artinya kalau kita itu dalam rumah tangga, artinya bisa salah gitu. Iya makomnya maksudnya iya saya kira ya kalau seandainya saya juga seperti Imam Ghazali juga sama. Kalau seandainya aku terlahir pada zaman Hallaj, ya saya juga akan saya bela kok. Itu kata Imam Ghazali kan. Iya. Kalau saya hidup sejaman dengan Siti Jenar, saya akan berikan bantuan advokasi kepada beliau. Iya, nyombatnya beli paham, buang. Yang terbangil ngaku weru, dianggap murtad, ngaku beli weru, dianggap kafir, jadi kan sama. Bilang kenal disebut murtad, kalau bilang tidak kenal disebut kafir, jangan bikin. Ya iya. Jadi berbeda, embuh suampai. Jadi sehingga banyak Kang Bad nih orang-orang yang sudah mencapai tingkat kebenaran. Ketika ditanya lebih banyak mengatakan saya tidak tahu. Nih selesai. Kalau mau ngomong urut bertambah urut bemon. Standarnya lebih baik bocor perut daripada bocor mulut. Dan itu adalah sangat rahasia sekali ya yang tidak diberikan pada siapapun. Orang itu pada posisi jabatan tertinggi dan sangat strategis itu nggak boleh banyak bicara. Maka saya yang ngomong kok Menteri Penerangan narane. Menteri Penerangan. Iya. Pakai kepala BIN, Kapolri perlu kudak yang ngomong kan mah. Wis kerkes wae. Materi yang jelas yang penting aja ketangguhan kon baca. Iya, yang penting saja ketangguhannya salah kan berang. Ya iya. Ya makanya wes wa anta daiman turidu an ta'ruja ila sama'il huquqi wal wajibat. Padahal kamu sendiri ingin meningkat ke langit hukuk dan ke langit kewajiban. Anda ingin terus meningkatkan spiritual Anda, mencapai langit kebenaran. Hiya turidu an tarkuna ila asliha. Nafsunya kepengen yang pengen tetap ning panggonane baik min alam salsali watin, di alam tanah dan tanah liat. Sirane pengen muncul, nafsunya pengen mengsor, nyokotnya rumah, gotot teklok ini, gotogannya karena nafsu. Bayangkan sira pengen mabur dicekeli sikile nafsu. Pernah beli sudah guyonan kerbosa lagi ngelangis sikile ditarik. Ya begitulah kira-kira. Ya. Dan terus kita perjuangan itu nggak pernah habis. Wa anta turidu an taruddaha ila asli ruhaniyatiha fi a'la 'illiyin. Sedangkan kamu ingin mengembalikan dirimu kepada asal ruhaninya di tingkatan yang tertinggi a'la 'illiyin. Hiya turidu sukun fi alamil asbah. Padahal dianya masih ingin tetap menetap di alam fisik ini. Wa anta turidu an turaqqiha ila alamil arwah.
kamu ingin mengangkat dirimu ke alam ruhani, fahiya daiman turidu tasaffula, tetapi dia ingin tetap di bawah. Wa anta daiman turidu taraqi, kamu ingin terus meningkat, dan seterusnya. Fahada makna dawamu iqbalika alaih, ini yang dimusad supaya engkau selalu ngadap Gusti Allah. Kono barangnya. Artinya apa? Bahwa dinamika yang seperti itu yang diinginkan oleh Allah. Ada namanya perjuangan. Tanpa itu namanya bukan berjuang. Paham kan? Siapa yang mengatakan ini orang sukses? Bapaknya mati oleh warisan 200 hektar, sukses pilih. Bapaknya mati oleh warisan 200 hektar, bocah maturu bek, sukses pilih. Itu kan Sukses. apa nih sih sukses? Oleh warisan. Sukses. Iya, yang namanya sukses itu ialah dari modal dengkul tanpa modal, ya, sing mulai ngangen wedhus yang wong kan ngolah masih macam yang wong sampai tegang 2 healer dewek, sampai tegang 2 pabrik mobil, itu yang namanya hebat. Iya kan? Nah itu masalah. Jangan ya, prosesnya seperti itu. Ya si Rasul gali warisan malah kasih ngalem. Siapa sih ngalem? Waduh hebat ya, ini lebih hebat ya. Hebatku, iya. Maunya waktu ketemu masih melarat kan tidak. Model beca. Ketemu maning bisa nggak babi bench. Tangannya roller. Rabina air ke bidadari. Priben asalnya. Ya kan begitu. Diceritakan. Bagaimana pahit ketirnya, jatuh bangun sampai tegang rumah dibeslah, kredit maning, pontang baju sampai tegang mancing penjara, batu maning sampai sukses. Itu kan perjuangan. Harus siap begitu. Kalau gak begitu gak usah hidup lah. Iya, kendel bisirannya. Bakal beli kendel sewus. Dunia kayak kagak wong kendel lang. Itu kagak pengecut. Ya artinya bahwa menantang ya, siap menantang. Iya. Ya mungkin Anda sering saya cerita bagaimana saya di luar negeri 20 tahun sana kemarin. Ya kan cerita yang enak saja. Ya. Kesulitan, penderitaan, ya kan gitu, tantang syahadat itu kan kalau diceritakan nggak bisa habis ceritanya, sampai titik darah penghabisan kan begitu. Dan oh ya jelas dong. Ya nggak tahu, mungkin di negeri ini koruptor tuh hebat barangkali. Ya bisa terjadi di negeri ini koruptor disebut hebat. Ya itulah. Jadi seperti itu. Ya artinya begini. Sampai teman-teman sudah dapat beasiswa, saya belum. Karena saya datangnya telat sih. Saya September baru berangkat. Teman-teman bulan Juni. Saya September baru berangkat memang. Jadi sudah beasiswa sudah habis. Jadi nunggu tahun depan. Bagaimana? Tetonggoni menteri Ninggaleso. Dia. Begini, tetonggoni. Pada pengen ketemu baik. Saya datang dari Indonesia, saya pengen belajar di negeri Anda. Saya ingin menimba ilmu dari ulama-ulama Anda di sini. Iya kan? Orang juga terharu kok. Iya kan? Saya juga sama. Ada anak pengen sekolah nggak ada biaya. Kalau katakan anak-anak banget sekolah mah. Ini kan logika ini kan di pesantren ada. Barang siapa menkharaja multamis apa? Yaltamisu mansalaka tariqan yaltamisu ilman, dimudahkan jalan ke surga. Artinya apa? Akan disiapkan orang-orang yang siap membantu Anda oleh Allah. Akan diberi kemudahan. Semua orang siap membantu. Paham di sini? Ini psikologinya seperti itu. Sudah jana sejan mana cerita mana? Itu kata suara bakal itu makan modok kata suara kono. Jadi mesti dia kan reinterpretasi lagi nih, teks agama ini perlu direinterpretasi, ditafsirkan kembali. Iya. Jadi saya catat tentang secara simpel tadi ada semacam definisi sukses. Di sini
Belanda, kalau Soekarno tidak dikejar-kejar Belanda, kalau Soekarno tidak masuk keluar hutan, kalau Soekarno ujug-ujug dapat surat dari Wilhelmina, Ratu Belanda, diangkat Anda menjadi Presiden Republik Indonesia. Di mana hebat Soekarno? Iya. Kalau pondok saya ujug-ujug begini nggak hebat. Orang mengatakan hebat karena berapa puluh tahun saya tinggal di rumah gubuk yang bolong kena tikus semuanya. Paham bikin? Ya sing baka udan, piring, baskom, ember, dijejer utang dindung, ya kan? Setiap hujan basah kuib semuanya. Berapa tahun di sana, baru orang waduh, pangling hebat, kan gitu. Iya, betul. Paham bikin? Ini aspek spiritualnya apa dari kajian secara spiritual? Ya, saya juga sama. Orang belajar spiritual juga maksud saya. Juga sama, tantangan juga sama. Seperti mana? Nabi Ibrahim juga tidak diuji juga. Saya yakin kalau seandainya kita yang diuji, saya yakin nggak bakal lulus kok. Kalau materi ujian untuk Nabi Ibrahim diserahkan kepada kita untuk menjawabnya, kelenger kabeh gini. Coba anak Rabi kongkon dibuang nih padang pasir, sanggup beli? Anak kesayangan kong disembelih, nurut beli? Ya persoalannya. Tetapi kan Nabi Ibrahim kan sekali bergantung hanya kepada Allah, ya sudah hanya kepada Allah, kepada lainnya tidak ada, sudah selesai. Sekalipun dalam keadaan sangat gawat, yang sangat genting sekali, api sudah menyala, kayu sudah terbakar, hampir menjilat tubuhnya, malaikat datang menawari, perlu saya bantu? Tidak, pergi kau. Kalau bantuan Allah, oke, ya saya harapkan. Semua apa? Ya itulah. Karena kekokohan personalitas Nabi Ibrahim, seorang yang mampu, yang telah mampu mendeskripsikan teologi secara sempurna adalah Nabi Ibrahim. Sampai sekarang kita juga akidahnya akidah Nabi Ibrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.